agama yang diterima di sisi Allah memang cuma satu, Islam ini, nggak ada yang lain. Jadi Anda tidak perlu ragu untuk menyebarkan agama Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Baik, kita akan bahas teman-teman sekalian masalah Islam. Islam ini atau sebelumnya, agama sebenarnya dari zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam adalah satu, hanya Islam, tidak ada agama lain. Semua nabi-nabi membawa agama Islam, tidak ada agama yang lain. Definisinya Islam adalah siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya, termasuk mengikuti dan mengimani semua yang Allah ingin untuk diimani, risalah nabi-nabi. Ulama memberikan gambaran di zaman Musa alaihissalam, misal contoh agar lebih dekat waktunya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau masih hidup, siapapun dari Bani Israel pengikutnya, Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub, maka semua yang dikatakan turunan Nabi Yakub Bani Israel, diantaranya Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa yang beriman pada risalah Nabi Musa pada saat itu beriman kepada Allah dan beriman kepada siapapun yang telah Allah suruh beriman, diantaranya nabi-nabi yang sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, diantaranya Khidir yang masing-masing punya lokasi dakwah. Musa alaihissalam di Mesir, sementara Khidir di Turki. Maka dia dikatakan muslim. Kalau datang seorang rasul baru di lokasi dakwah yang sama sebelum datangnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, maka harus setiap penduduk di lokasi itu beriman pada rasul yang baru. Karena teman-teman sekalian, ada bedanya antara nabi sama rasul. Kalau nabi, seseorang yang Allah utus khusus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Tapi kalau rasul, seseorang yang membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Di zaman Nabi Musa alaihissalam berdakwah sampai beliau meninggal, khusus untuk Bani Israel saja. Siapapun yang mengikuti risalah beliau sebelum datang rasul setelah beliau, maka dikatakan muslim. Waktu Isa alaihissalam datang, Isa seorang rasul juga di Bani Israel, di lokasi dakwah yang sama. Berarti seluruh Bani Israel wajib mengikuti risalah Nabi Isa alaihissalam. Yang tidak mengikuti risalah Nabi Isa berarti keluar dari jalur Islam, karena masih ada yang disuruh oleh Allah untuk imani yang mereka tidak imani. Makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini alasannya. Padahal sama-sama agama profetis, agama samawiyah, dari langit semua, iman kepada Allah. Nabi juga diikutin, tapi masalahnya masih ada nabi yang ditolak oleh orang-orang ini. Ini alasan kenapa Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Alasan kenapa sekarang predikat Islam dan di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup, sebelum datang Rasul setelah Isa, dan setelah Isa alaihissalam tidak ada Rasul yang datang kecuali Muhammad alaihi wassalam sebagai penutup para nabi. Di masa transisi itu, siapapun yang beriman kepada risalah Isa, terutama dari Bani Israel, dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, dikatakan muslim. Dan Yahudi serta Nasrani cuma istilah. Kalau Yahudi diambil dari kata-kata Huda, pada saat Musa alaihissalam pulang mengambil kitab Taurat selama 40 hari di Bukit Tursina, sekarang masuk wilayah Mesir, maka pengikutnya sempat menyembah ijil, sapi, patung sapi yang dibuat. Pada saat Musa alaihissalam kembali dan marah kepada mereka kenapa mereka menyembah berhala, maka mereka mengatakan, dalam Al-Quran diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Allah. Jadi kata-kata huda, Yahudi itu sebenarnya artinya taubat atau kembali kepada Allah. Mereka menggunakan istilah itu.
Jadi ini bukan nama agama semestinya gitu kan, tapi sudah melekat pada mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah al-Yahud. Kalau Nasara sebenarnya mereka dulu waktu zaman Isa alaihissalam Muslim gitu kan. Tetapi waktu Nabi Isa alaihissalam mau berjihad, dijelaskan dalam akhir surah As-Saff, waktu Nabi Isa mengatakan alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong bagi agama Allah. Keluarlah istilah Nasara, karena Nasara dari kata-kata ansar yang berarti penolong, penolong Isa alaihissalam gitu kan. Dan ini juga bukan agama, tapi istilah yang keluar, cuma sudah melekat pada mereka, dan Allah Azza wa Jalla juga sebutkan Yahudi dan Nasara gitu kan. Baik teman-teman sekalian, sampai sini siapapun yang beriman pada risalah Nabi Isa sebelum datang Rasul setelahnya dikatakan Muslim. Pada saat Nabi Muhammad SAW datang dan beliau sudah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Berarti nabi-nabi sebelum beliau hidup sezaman dengan nabi-nabi yang lain, rasul sama rasul yang lain gitu kan, tapi lain lokasi dakwanya berbeda. Kalaupun ada dua rasul yang datang dengan berbeda lokasi, maka masing-masing menghapus risalah nabi dan rasul sebelumnya di wilayahnya masing-masing. Kita tahu misalnya Ibrahim alaihissalam sezaman dengan ponakannya Lut, tapi masing-masing punya lokasi dakwah. Ibrahim alaihissalam memiliki 3 lokasi dakwah, Babilonia Irak, Palestina di negeri Syam, dan juga Mekah. Sementara Nabi Lut alaihissalam keponakan beliau memiliki lokasi dakwah Yordania, yang kita kenal dengan ada laut mati di mana kaum Lut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ini lokasi antara Palestina sama Yordania cuma perbatasan saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan Khidir, Mesir, Nabi Musa alaihissalam di Mesir di Afrika. Di seberang melewati Laut Merah saja, maka ada lokasi Turki, wilayah Asianya, dulu wilayah Nabi Khidir, dan itu bersebelahan, nabi sama nabi bersebelahan gitu kan. Masing-masing punya lokasi dakwah. Isa alaihissalam sezaman dengan Yahya, Zakaria, dan Nabi Zakaria adalah paman, gitu kan? Kena paman sebenarnya. Pamannya Maryam alaihimussalatu wassalam, dan Isa alaihissalam ya, sezaman dengan pamannya Zakaria, dan juga ya, sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya. Karena ibunya Yahya sama ibunya Isa alaihi wassalatu wassalam bersaudara gitu. Makanya disebutkan dalam surah Al-Imran tentang keluarga Imran ini ya, panjang lebar cerita tentang masalah itu. Nabi Muhammad SAW waktu datang beliau mengatakan, dan saya diutus untuk seluruh alam semesta. Artinya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi batas wilayah, seluruh muka bumi ini semuanya harus mengikuti risalah beliau, penutup. Dan ini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak utus kaum Muhammad kecuali untuk petunjuk bagi alam semesta gitu. Jadi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah samawiyah, tanpa melihat beliau dari turunan Arab atau jazirah Arab, yang jelas beliau adalah Rasul terakhir, maka semua orang dari suku manapun, bahasa apapun yang dipakai, ya, tinggal di wilayah manapun muka bumi, harus beriman pada risalah beliau. Dan yang beriman pada risalah beliau dari suku manapun, mau orang bule dari Amerika, mau orang Arab dari Jazirah Arab, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, mau orang hitam dari Afrika, namanya Muslim. Nggak ada perbedaan di antara mereka. Halal haramnya Allah berlaku pada mereka. Dan Islam diberikan predikat untuk kita umat Muhammad SAW karena kita adalah umat yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mengimani semua apa yang Allah suruh imani. Kita mengakui Isa alaihissalam adalah nabi, Musa alaihissalam nabi, dan seluruh nabi-nabi. Karena Allah mengajarkan dalam akhir surah Al-Baqarah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak akan membeda-bedakan untuk beriman kepada risalah semua rasul-rasul ya, yang telah diutus. Dan juga kita tahu rukun iman kita salah satunya iman kepada kitab-kitab dan iman kepada rasul-rasul. Kalau ada seorang muslim mengatakan Isa bukan nabi, dia bisa kafir. Makanya banyak teman-teman kita Nasrani, mereka faham kita membenci Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang guru saya yang saya sangat hormati, namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Semoga Allah sembuhkan beliau, lagi stroke sekarang di Mekah. Sebenarnya saya tidak pernah belajar langsung dari beliau, tapi saya suka otodidak baca buku-buku beliau, dan banyak yang saya gunakan dalam ceramah saya di Indonesia. Dan saya tidak pernah temukan, subhanallah, ada guru seperti beliau, ada orang muslim satu-satunya yang saya temukan
ya, yang menulis di bukunya, semua buku. Beliau punya karya kalau tidak salah 37 judul. Dan di buku, di awal lembar bukunya beliau tulis, setiap muslim punya hak untuk mencetak ulang buku ini. Boleh sebarin. Dan yang mau sebarin, cuma-cuma silakan hubungi penulis, ditulis nomor teleponnya. Saya pernah telepon, lalu saya ke rumahnya di Mekah. Begitu ketemu saya, langsung salaman dan saya sudah telepon sebelumnya. Lalu beliau memeluk saya, Masya Allah, kemudian menyambut dengan sangat hangat. Salah satu karya tulis beliau, itu judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya mendapatkan hidayah. Saya tidak tahu di Indonesia sudah terjemahkan atau belum, tapi buku ini sangat bagus, kisah tentang mu'allaf yang masuk Islam. Buku itu teman-teman sekalian, diantara kisah yang dia sebutkan kepada saya dan menarik adalah, dia bilang ada teman saya dulu di negeri Syam, kebetulan beliau dari Syria asalnya, mendapatkan warga negara Saudi. Beliau bilang ada teman saya Nasrani, satu kampus dulu sama saya di Syam. Fakultas yang beliau masuki fakultas umum, gitu kan. Tapi beliau sering hadir di halaqah para ulama, sehingga akhirnya menjadi penulis buku-buku Islam. Gitu. Beliau bilang, saya lalu merangkul teman saya Nasrani satu kelas, sambil memegang pundaknya saya berkata, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya berkata, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Isa Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah dan Muhammad utusan Allah. Si Nasrani ini berpikir sebentar sekali, dia bilang, hanya berpikir kurang dari 1 menit. Lalu dia bilang, kalau begitu saya juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah, karena mereka menggunakan bahasa Arab. Maka orang ini sudah muslim karena dia mengikrarkan syahadatain dan dia cuma mengikrarkan Isa alaihissalam. Dan memang itu tidak masuk dalam syahadat kita, tetapi ada masuk dalam rukun iman kita. Orang ini sudah muslim. Ternyata kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, banyak orang-orang non muslim, terutama agama Samawiyah, Yahudi atau Nasrani. Nasrani secara khusus di sini karena mereka mengira kita membenci Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya orang Islam mengimani tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam, dan disebutkan khusus ada surah Maryam menceritakan tentang Maryam alaihissalam ibunya, kemudian bagaimana proses melahirnya, bagaimana pengikraran tentang kenabian Nabi Isa alaihissalam. Juga surah Al-Maidah, turunnya makanan dari langit atas doa Nabi Isa alaihissalam agar diturunkan untuk Bani Israel sebagai tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, agama yang kita anut ini, yang sekarang anda mengatakan saya muslim, ini bukan agama baru. Memang cuma satu agama semua nabi-nabi. Dan dikatakan predikat muslim diberikan pada seseorang dari suku manapun dia, kalau dia mengimani Allah dan siapapun atau apapun yang Allah suruh imani, di antaranya seluruh nabi-nabi dan rasul. Makanya predikat Islam diberikan kepada kita. Teman-teman sekalian, agama yang diterima di sisi Allah memang cuma satu, Islam ini, nggak ada yang lain. Jadi anda tidak perlu ragu untuk menyebarkan agama Islam, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam, ya, yang memang tadi saya sudah sebutkan definisinya panjang lebar, dan hanya ada predikat pada Nabi Muhammad SAW karena beliau penutup para nabi, mengimani semua risalah nabi-nabi dan mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya tidak berselisih ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang kebenaran apa yang datang pada mereka, risalah Nabi Muhammad SAW, kecuali justru sudah datang ilmu pada mereka. Ibnu Abbas berkata, tafsir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, bukan selamatkanlah kami, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kau murkahi, maghdubi alaihim waladdallin, dan orang sesat. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia terkenal dengan ulamanya para sahabat, beliau mengatakan maghdubi alaihim adalah Yahudi. Allah murka pada orang-orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau mengikuti risalah Nabi SAW. Dalam ayat lain Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal siapa Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena dalam kitab Taurat disebutkan sampai ciri paras wajah Nabi, warna kulitnya, rambutnya, nama orang tuanya, seterusnya, gitu kan. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah orang-orang Nasrani. Karena mereka mau menyebarkan agama mereka, tapi mereka dalam kondisi salah, mengatakan Tuhan punya anak.
sementara konsep dasarnya Allah mengatakan dalam Al-Ikhlas 4 ayat yang masyhur, Qul huwallahu ahad, ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, Allah itu Esa, tunggal. Allahus samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, memang gak ada asasnya, tidak beranak, tidak beranakkan, tidak ada orang tuanya, gak ada anaknya. Karena kalau ada orang tuanya Tuhan itu, maka sampai kapan nih jalurnya? Ayah ibunya pasti ada kakek neneknya, seterusnya. Siapa lagi yang awalnya? Memang Allah kat, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Kalau ada anak maka ada cucu, ada cicit dan seterusnya. Sampai kapan nih? Lalu Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah segala satu bergantung padanya, atau Allah tidak membutuhkan pada siapapun. Teman-teman sekalian, agama Allah subhanahu wa ta'ala hanya terima Islam, dan Allah mengatakan siapa yang menolak ayat-ayat Allah untuk menganut agama Islam itu, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya, sangat cepat hisabnya. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 83 sampai 85, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilaihi yurja'un? Apakah selain agama Allah yang telah dibawa oleh risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mereka mau pilih, sementara Allah yang telah mengutus agama Islam ini segala sesuatu di langit dan di bumi ini tunduk padanya, baik dalam keadaan patuh ataupun membencinya. Kalau ada orang-orang yang kafir pun tetap dia harus ikut dengan sistem yang telah Allah ciptakan. Pergantian siang malam, pada saat dia lapar dia harus makan, ada sistem. Walaupun dia tidak suka, dia harus laluin sistem itu, kata Allah, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Lalu Allah berkata di ayat 84-nya, Qul amanna billah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh manusia, kami beriman kepada Allah. Dan katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wa ma unzila alaina, dan apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, yang diturunkan kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan juga kepada anak keturunannya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan apa yang telah diturunkan kepada Musa, Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Tuhannya, dan kami tidak membeda-bedakan antara satu sama yang lain. Kami imani semua risalah mereka, hanya yang diterapkan risalah Rasul yang terakhir, dan kami menyerahkan diri, wa nahnu lahu muslimun, kami menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 85 ini saksi bahasan kita. Setelah Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan kalimat-kalimat ini kepada ahli kitab, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Juga teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain tentang masalah Islam ini. Dan kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang manusia, maka Allah akan tuntun dia ke Islam. Sebagaimana dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan lahirkan dia dalam keadaan Islam, atau Allah akan berikan dia petunjuk setelah dia dewasa, berada di atas agama Islam ini. Di dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, Allah juga menekankan yang menganut agama Islam ini, baik lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah, petunjuk, dan dia ikutin, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya, cahaya yang diberikan untuk menuntun dia ke jalan yang benar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah lapangkan Islam di dadahnya, baik lahir dalam keadaan Islam ataupun dia mendapatkan hidayah setelah dewasa, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaanlah bagi hati-hati yang keras yang tidak mau mengikuti zikrillah. Kata para ulama, zikrullah adalah agama Allah.
Mereka dalam keadaan atau di dalam tempat yang sesat, mereka di dalam kenyataan atau kesesatan yang jauh. Teman-teman sekalian, Islam agama yang sempurna. Tidak ada rasisme dalam Islam. Nggak ada lagi dalam Islam itu tradisi kecuali Islam. Dua hal ini yang paling mendasar menonjol dari agama yang telah Allah turunkan. Tidak ada rasisme. Tidak ada saya Arab, saya suku, saya bule, saya Jawa, saya Bugis. Nggak ada dalam Islam. Habis semuanya itu. Rasisme tidak ada. Buktinya kita kalau sholat di saf pertama, di saf kedua, siapapun di sebelah kita, mau orang kulit hitam dari Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja. Hukumnya berlaku sama. Dan sama syarat-syarat sholatnya. Tutup aurat, hadap kiblat, yang membatalkan sholatnya sama semuanya. Halal haramnya Allah berlaku. Haramnya mengkonsumsi babi bagi orang muslim di Indonesia, haram juga di Amerika, haram juga di Jazirah Arab. Nggak ada bedanya. Maka dalam Islam tidak ada rasisme. Dan ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jangan pernah munculkan rasisme sedikit pun. Tidak boleh. Haram dalam agama. Dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, dan ini harus dibangkitkan, tidak boleh ada rasisme. Terus saya ulangi kalimat ini teman-teman sekalian, karena yang mematikan umat Islam justru kena rasisme. Saya dari suku ini, saya dari sini, kamu pendatang, saya orang di sini. Ini semua tidak ada dalam Islam. Semua ini buminya Allah. Dan Allah membuat beragam suku, macam bahasa, ya, perbedaan fisik, paras wajah, warna kulit ini untuk variasi kehidupan, agar orang-orang manusia ini sadar ada penciptanya Allah yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Dalam sebuah riwayat sahih, renungi baik-baik riwayat ini teman-teman sekalian. Pernah satu kali habis sholat asar, ada seorang dari Ansar, dari asli orang Madinah, sahabat Nabi mulia. Selesai sholat asar, lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di depan masjid Nabi SAW. Lalu ada satu orang dari Ansar bercanda, cuman bercanda. Dia bilang sama teman-teman dari Ansar asli Madinah, yuk orang Ansar kesini yuk kita kumpul-kumpul. Sama misalnya kalau orang lagi di Bali sini mengatakan, yuk orang Bali di sini yuk kita kumpul, gitu kan. Lalu sambil bercanda, dan dia mengatakan orang muhajirin nggak boleh ikut-ikut ya. Ini pendatang nih, muhajir dari Mekah, jangan ikut-ikut ke sini. Tapi sambil ketawa gitu bercanda. Teman-teman dari muhajirin juga melihat hal yang sama. Oh bercanda nih. Ada satu orang bercanda mengatakan, hai orang-orang muhajirin kesini ya, ngumpul-ngumpul. Ansar nggak boleh ikut-ikut ya. Sambil mereka tertawa-tawa gitu, senyum saja. Waktu Nabi SAW keluar, guru dan kiai kita teman-teman sekalian, Nabi penutup, beliau orang yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan agamanya, keluar wajah beliau memerah. Langsung tiba-tiba Nabi SAW marah dan berkata, da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan rasisme seperti ini, karena ini yang membinasakan kalian. Padahal cuma bercanda sahabat. Gak boleh, bercanda pun gak boleh. Gak ada dalam Islam itu. Selesai. Mau pendek, mau tinggi, mau dari suku apapun, mau cacat, mau sempurna, mau kaya, mau miskin, mau penjabat atau orang biasa, dalam Islam tidak ada perbedaan. Kecuali dengan ketakwaan. Dan sabda Nabi SAW masyhur, la farqa bainal arabi wa ajami illa bit taqwa. Enggak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam kecuali dengan ketakwaan. Jelas. Firman Allah SWT juga mengatakan jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Hai sekalian manusia, kami telah ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga, laki-laki dan perempuan saja. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda warna rambut, beda paras wajah, agar kalian saling mengenal. Kata para ulama, lita'arafu, makna yang paling tepat adalah agar kalian saling mengenal siapa pencipta kalian, Allah. Bukan hanya sekedar mengenal, menikah, berteman, bukan cuma sekedar itu, melihat keajaiban Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling patuh sama Allah, maka dia yang paling mulia. Teman-teman kalau belum tahu saya jelaskan. Kalau sudah tahu alhamdulillah. Luqman yang disebutkan dalam surah Luqman, itu teman-teman sekalian khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau orang saleh. Tapi yang jelas disebutkan ciri Luqman dalam beberapa riwayat, orangnya dari padang pasir Afrika, kulitnya hitam pekat, badannya gemuk, orangnya pendek. Ini bukan aib bagi beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dan kekalkan dalam Al-Qur'an, gitu kan. Ini luar biasa karena ketakwaannya. Bilal alaihissalam Bilal radhiyallahu anhu
Dulu seorang budak Habasyah diperjualbelikan, dipukul, dicambuk di Mekah. Tapi setelah masuk Islam teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah. Sampai kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai terompah sendalmu saya dengarkan di surga sementara kau masih di sini. Kata Bilal radhiyallahu anhu sambil menangis, ya Rasulullah, saya tidak kerjakan apa-apa kecuali setiap habis wudu saya selalu kerjakan sholat 2 rakaat sampai keluarlah sunnah wudu itu. Tapi di sini kita lihat Allah SWT muliakan. Umar bin Khattab pernah mengutus Bilal kepada Khalid bin Walid di panca peperangan dari Madinah. Kata Umar, wahai Bilal, pergilah ke sana. Sengaja Umar bin Khattab mengutus Bilal, pergilah ke sana. Karena di pasukannya Khalid bin Walid ini banyak ikut orang-orang Quraisy. Karena dianggap Khalid bin Walid ini adalah orang yang dulu orang kaya raya, pejabatnya Mekah, sekarang masuk Islam, maka banyak orang yang mau ikut di pasukannya karena dianggap dia orang yang punya kedudukan di jahiliyah dan juga sekarang, gitu kan. Mulailah muncul sedikit rasisme, muncul sedikit perasaan lebih baik. Maka Umar radhiyallahu anhu mendengar itu. Umar ingin menghancurkan rasisme ini. Dia utus Bilal dari Madinah. Kebetulan sampai informasi ke Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Khalid bin Walid berkhianat dalam masalah ghanimah. Ada ghanimah yang disembunyikan. Padahal ini cuma dusta, fitnah. Umar radhiyallahu anhu sudah tahu siapa Khalid bin Walid. Gak mungkin, ini sahabat Nabi yang mulia, jujur, amanah. Tapi Umar ingin menunjukkan sebuah poin yang lain. Maka Umar mengutus Bilal, mengatakan, Bilal, bawa surat ini kepada Khalid bin Walid di sana. Dan ingat, jangan bacakan surat ini kecuali kau sampaikan kepada dia salam saya dan katakan Amir Mu'minin Umar bin Khattab menyuruh engkau wahai Khalid meletakkan pipimu di tanah dan disuruh aku meletakkan kakiku di atas pipimu. Bilal waktu dengar itu, ya Amir Mu'minin, ini perbuatan yang berat. Khalid bin Walid disuruh letakkan pipinya di tanah lalu diinjak baru dibacain surat, itu nggak gampang. Gimana caranya? Dia juga bekas budak dulu di Mekah. Ya, ini. Maka kata Umar, pergi dan laksanakan tugas saya. Pergilah Bilal sampai ke sana ketemu dengan Khalid bin Walid lalu berkata, wahai Khalid, Amir Mu'minin bin Khattab menyampaikan pesan sebelum baca surat ini, kau harus letakkan wajahmu di tanah dan saya injak wajah kau sambil saya baca ini. Oh, Bilal sampai ketakutan sama Khalid bin Walid karena memang dulu punya kedudukan dan sahabat yang mulia, sekarang juga pimpinan perang. Maka Bilal kaget dengan imannya Khalid radhiyallahu anhu majma'in, sahabat yang sudah tertanam Islam dalam hatinya. Apa kata Khalid? Wahai Bilal, kerjakan itu. Dan itu benar dalam agama Islam. Jadi dia memang Khalid bin Walid juga sudah mencium di pasukannya ini ada sedikit muncul rasisme. Oh, ini kita dari Quraisy nih, berarti kita lebih hebat gitu. Maka Khalid bin Walid keluar memegang tangan Bilal sambil berkata, wahai pasukanku, Bilal, sahabat Nabi yang mulia dan tidak ada lagi rasisme dalam Islam, telah diutus oleh Amir Mu'minin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam ghanimah atau tidak dan bertanya kepada saya. Dan pesan Amir Mu'minin Umar bin Khattab agar saya meletakkan pipi saya di tanah dan disuruh Bilal menginjaknya sambil membacakan risalah Amir Mu'minin. Maka Bilal akan melakukan dengan izin saya, maka tidak boleh ada yang marah dengan dia. Khalid bin Walid pun di tengah lapangan luas, di kancah peperangan, di tengah-tengah pasukannya meletakkan pipinya di tanah sambil mengatakan, Bilal, letakkan kakimu. Diletakkan di atas pipi baru dibacakan suratnya Umar bin Khattab. Ditanya, wahai dari Amir Mu'minin bin Khattab kepada ya pimpinan perang Khalid bin Walid, apakah benar sampai kepada saya berita kau berkhianat dalam ghanimah? Jawab iya atau tidak. Maka Khalid mengatakan tidak, tapi sambil diinjak pipinya oleh Bilal radhiyallahu anhu majma'in. Maka pada saat itu pun Bilal mengangkat kakinya dan mengatakan, berdirilah hai Khalid dan semoga Allah memuliakanmu. Tapi kita lihat teman-teman sekalian bagaimana para sahabat memang menghancurkan rasisme. Ingat, sedikit muncul dalam hati lawan ini yang menghancurkan Islam. Karena tidak ada perbedaan teman-teman. Anda pergi ke Afrika tetap azan duhur, sholatnya duhur sama. Anda pergi ke Jazirah Arab sama. Tuhan kita satu, kiblat kita satu, Nabi kita satu, Quran kita satu. Kenapa harus ada perselisihan? Nggak ada perselisihan sebenarnya, semestinya nggak ada perselisihan. Dan perlu diperbaiki teman-teman sekalian, hadis yang sering disampaikan, mohon maaf, bahkan kadang-kadang dengan sebagian dai kita, ikhtilaf ummati rahmah. Ini hadis dusta, maudhu, bohong. Tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Anda kembalikan ke buku-buku hadis, masuk dalam maudhu'at, hadis dusta. Masa Nabi SAW mengatakan ikhtilaf umatku rahmah? Dari mana ini? Berarti kita disuruh berselisih dong kalau gitu. Mana dengan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menyuruh kita bersatu, menyuruh kita, kata Nabi SAW, orang mukmin seperti satu taman, saling menyatukan pohonnya satu sama yang lain. Orang mukmin seperti satu jasad, kalau luka sedikit maka akan seluruh badannya merasa demam. Itu kan hadis persatuan semuanya. Lalu kenapa kok bisa ada hadis yang seperti ini? Seakan-akan disuruh berselisih. Ini nggak mungkin teman-teman sekalian. Jadi harusnya kita paham, kita harus punya satu kesepakatan dan sudah ada rujukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada ulama berselisih pendapat tentang masalah furu'iyah, cabang-cabang yang memang
dari dalil mereka berselisih pendapat dalam masalah itu, maka biarkan orang memilihnya. Dan kalau seorang penuntut ilmu mau baik, maka dia memilih dalil-dalil yang paling kuat tentunya. Kecuali kalau tidak ada dalil, baru kemudian kita menolaknya. Jadi mesti difahamin, hati-hati dengan rasisme. Rasisme kata ulama masuk dalam fanatisme kesukuan, fanatisme pendapat, ya, fanatisme bahasa, fanatisme kebangsaan. Ini semua berbahaya karena Islam tidak punya batas negara. Dimanapun kita masuk maka kita akan sama. Yang kedua teman-teman sekalian, selain rasisme, tidak ada tradisi yang harus diterapkan setelah datang Islam kecuali Islam. Nggak ada lagi. Tradisi pernikahan, tradisi apalah ya, tradisi kelahiran, tradisi kematian, udah nggak ada, ini semua buang di lautan. Setelah Islam datang nggak ada lagi. Apa yang Islam ajarkan, kita punya standarisasi. Seluruh dunia, semua yang syahadat dari suku manapun semuanya. Jadi kaidahnya gini, jadikanlah Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Ini penting. Harus dari bangun tidur sampai tidur lagi, pakaiannya, makannya, bergaulnya, pendapatannya, semua ekonominya, politiknya harus sesuai dengan Islam. Islam berkata itu, ya sudah itu. Nggak ada lagi. Berapa banyak muslimah subhanallah sudah ikut pengajian pakai jilbab, begitu mau nikah disuruh orang tuanya pakai baju adat, terbuka lagi auratnya. Nggak ada, ini udah nggak boleh ada, sudah nggak bisa ada lagi, sudah habis semuanya, harus dibuang jauh-jauh, gitu kan? Nggak ada sama sekali. Dari ini diamalkan oleh Islam, tidak ada lagi namanya tradisi kecuali Islam. Dari bangun tidur sampai tidur kita harus terapkan masalah itu. Teman-teman sekalian, kalau ada di antara orang yang murtad dari agama Islam, tinggalkan agama yang mulia ini, tidak usah khawatir. Saya lihat ini teman-teman kita di Indonesia secara khusus, ya, umumnya kaum muslimin. Kalau ada satu orang yang murtad, ribut, ini murtad nih, waduh ini harus ditolong. Subhanallah. Ya. Untuk apa dipusingin orang yang murtad ini? Saya bukan larang untuk mendakwai mereka, tapi Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada yang meninggalkan agama ini, nggak usah dipedulikan udah. Masih banyak muslim tetangga Anda yang belum sholat, yang belum tahu halal haram, yang masih kacau dalam pernikahannya, yang masih kacau dalam rumah tangganya, dalam pendapatannya, masih banyak hal riba, hal haram dan seterusnya. Kenapa harus kita pusing dengan seseorang yang murtad? Apa kata Allah? Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah urutan 5, surahnya ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang meninggalkan agama ini yang mulia, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Satu kaum ini teman-teman sekalian, kata ulama dalam bahasa Arab, kaum ini minimal 3 orang. Jadi Allah menjanjikan kalau ada satu murtad, maka Allah ganti itu yang murtad itu dengan 3 orang yang masuk Islam. Minimal satu kaum. Lalu cirinya Allah sebutkan, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai, ya Allah juga mencintai mereka. Adzillatin alal mu'minin, yang baru masuk Islam nanti itu yang Allah utus, mereka selalu merendah, mulia bersama orang-orang yang beriman. Aizzatin alal kafirin, sangat mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, mereka akan selalu berjihad mempertahankan agama Allah ini dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui segala satunya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, ciri-cirinya yang mereka selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka selalu ruku. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun, siapa yang bersandar kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, maka tentulah itu kelompok Allah yang Allah akan berikan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sahabat-sahabat dekat kalian, orang-orang yang selalu mengolok-olok agama kalian, dan dari orang-orang yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani disebutkan, maka lebih pantas agama-agama yang lain, karena mereka orang faham, tahu ada Allah, tahu Nabi, gitu kan? Tapi mereka mengolok-olok
sebelum orang-orang untuk menuntut kitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian benar-benar beriman.